Business to Business starts now. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kayak tadi yang aku bilang Sobat Fox ya. Di hari Selasa, setiap Selasa pasti ada Business to Business, dimana hari ini aku kedatangan tamu teman-teman dari sebuah kedai kopi ya. Ini kedai kopi kayaknya kedai kopi pecinta kedamaian ya gak sih? Atau kedai kopi yang dimiliki sama RT RW. Iya betul. Bisa ya. Karena namanya lucu, Rukun ya. Kedai kopi Rukun. Hai. Halo. Selamat pagi menjelang siang. Oke, coba perkenalan dulu dong. Nama, alamat, tanggal lahir, Hobi gitu. hobi. Kita mutiara enggak Ukuran ya? nomor sepatu boleh ya? Kalau itu buat aku aja. Silakan dari masnya dulu deh. Halo, saya Hahan. Oke. Apa ya? Saya ini Seorang kapitan. nggak tahu nih, saya bingung juga tiba-tiba diundang gitu kan. Padahal ya saya ini cuma membranding diri saya ini orang yang beruntung. Oke. Hey, tapi orang cerdas kalah sama orang beruntung. Nah, ya itu. Iya. Self branding saya orang yang beruntung. Oke, jadi apa hubungannya sama ini apa? Ditungguin loh. Belum ditanyain. Aku juga nungguin gongnya dia loh. Keluar gitu. Apa? Gongnya apa? Ya, lanjut. Takut dia. Iya. Halo, aku Dia. Iya, oke. Saya istrinya Bapak Hahan. Jadi ini yang datang suami istri ya. Suami istri. Iya. Dan Rukun ini adalah buatan dari Bapak dan Ibu ya, ini ya. Berempat Oke. sebetulnya. Berempat sebetulnya. Oke. Tapi idenya dari kami. Oke, idenya dari sepasang sejoli ini. Iya. Kemudian, apakah nama Rukun diambil dari kondisi rumah tangga Anda berdua? Oh amin. Pengennya sih begitu ya. Oke. Oh, ya harus begitu. Harus dong. begitu. Kalau nggak nanti nggak jalan ini gimana? Iya. Ketika mempertimbangkan sesuatu, apakah Bapak selalu bertanya sama Ibu, Pak? Oh pasti kalau saya. Tapi dia enggak. Biasa Nggak, wanita nggak. gitu ya. Wanita tidak pernah salah. Jadi curhat colongan Oh, ini. iya, colongan. Oke. Berarti ini sudah berapa tahun sih berdirinya Rukun ini? Rukun kedai kopi ya namanya. Rukun itu makanya. Coba tebak berapa tahun? Tebak-tebak berhadiah Sudah nih, pernah lihat aku. belum? Udah pernah kesana? To be honest, belum. Atau lihat dari Seliweran. Instagramnya? Kalau Oh, dari dari Instagram iya, aku sudah lihat itu tuh kayak sebuah tempat yang aku sering datengin gitu. Jadi dia familiar sekali karena ada tulisan Chinese-nya gitu ya. Ya kan? Konsepnya seperti tempat Nostalgia. ngopi. Iya, jadi kayak tempat lama kayak oldies old school gitu. Kalau Oke. menurut Mbak Ica berapa lama coba? I Tebak think aja. it's like more than 3 years. Kita baru jalan 6 bulan. Belum ada ya? Belum ada 4 bulan. Ini bulan kelima. Ini bulan kelima bener. Serius. Oke. Serius? Wow, Jadi kaget lah. kami tuh baru buka awal Juni tanggal 3 kemarin. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya 4 bulan. Oh my god, oke. Baru buka 3 Juni kemarin. Oke. Jadi ini bukanya kenapa sih memilih Clayton ya. Why Clayton? Itu itu selalu ditanyakan banyak orang. Kenapa kok Klaten? Padahal kan kami berdua kan di Jogja ya. Bener. Kenapa kok nggak di Jogja aja gitu? Betul. Kebetulan partner kami berdua, jadi kan kami 2 keluarga gitu. Itu orang Klaten, tinggalnya di Klaten, Oke, base-nya di oke. Klaten. Mereka sendiri pun nggak yakin dengan kotanya sendiri tuh nggak yakin awalnya gitu. Oke. Kayak, kenapa kok jadi ke Klaten, kok kita nggak ke Jogja aja gitu? Bener. Karena ya untuk menonjol di Klaten itu lebih mudah sih ya Yes. waktu itu sih. Kita nggak ada mikirnya gitu. lawan. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan, bener. Kita nggak ada lawan. Bener-bener nggak ada lawannya di Klaten. Setuju. Tapi it's like mendingan jadi ikan besar di kolam kecil Iya, nggak sih? gitu. Ya? Jadi waktu itu mikirnya sih nggak apa-apa deh kita start di Klaten dulu. Kalau misalnya ternyata kita berhasil memperkenalkan ini di Klaten bisa boom gitu kan.
untuk geser ke Jogja tuh lebih gampang. akan lebih gampang gitu daripada kita harus di Jogja dulu yang Jogja kan udah banyak banget ya. Betul sekali. Coffee shop, kedai-kedai serupa ada, sih di Jogja itu banyak mungkin ya. Cuman kalau dari saya pribadi sih yang saya pengenin itu memang belum ada. Cuman kalau untuk menonjol langsung di Jogja tuh kan berat banget ya, karena coffee shop di sini aja banyak sekali. Pesaingnya gitu. banyak banget. Sementara di Klaten kan ada, tapi ya masih kotanya juga pusat kotanya cuman segitu aja gitu kan. Mohon maaf ya warga Klaten. Bukan tapi memang faktanya begitu dan akhirnya pemilihan kota juga menjadi sesuatu yang tepat yang dilakukan sama Rukun Kedai Kopi ya. Oke, kita masih bakalan ngobrol Sobat Fox. Tadi perkenalan dulu sedikit, habis ini kita akan korek lebih dalam lagi kenapa mereka kasih nama Rukun ya. Masih di Business to Business barengan sama Ica Nembo dan Rukun Kedai Kopi. Business to Business starts now. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Business to Business starts now. Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox dan juga sama Mas Hahan dan juga Mbak Dia dari Rukun Kedai Kopi. Ya bener ya? Ya betul. Rukun Kedai Kopi ya, oke. Kenapa sih namanya Rukun? Why? Why is that so simple? Biasanya kan kalau bikin kedai kopi atau coffee shop or whatever it is, pasti kayak namanya tuh dibikin seribet mungkin dengan filosofi sedalam mungkin gitu ya. Why Rukun? Rukun tuh juga dalam loh. Dalam juga ya? Oke, baiklah. Jadi sebenarnya awalnya itu project keluarga saya. Jadi saya 3 bersaudara pengen. Jadi awalnya kita jalan-jalan ke Singapura, itu kan gila di Singapura itu kopinya kopi Indonesia. Iya. Iya, kopinya kopi Indonesia. Gitu kan. Mereka nggak punya ya. Mereka nggak punya kopinya kopi Indonesia. Sombong jadi orang Indonesia. Yang ngopi mulai muda sampai tua. Kakek-kakek nongkrong loh. Oke, wah. Di sini kenapa kakek-kakek nggak bisa nongkrong? Kan kasihan juga kakek-kakek. Di sini tuh kayak coffee shop tuh ya udah terkotak kan buat anak muda aja. Atau mungkin walaupun misalnya ya si coffee shop ini mereka pengen bikin marketnya all around gitu. Pada akhirnya tuh yang tua tuh sungkan juga gitu mau masuk karena merasa tempatnya tuh nggak di situ gitu. Oke. Benar. Gitu Aku kan. setuju dengan pernyataan itu karena memang ya nggak pernah ya kita ngelihat ada kakek-kakek, nenek-nenek nongkrong di coffee shop dan nyampur loh sama yang muda ya maksudnya dalam satu tempat gitu. Iya, kecuali tempatnya memang untuk family gitu Betul, ya, betul, ya kan? Di sini tuh konsepnya kayak gitu dan akhirnya dibikinlah si Rukun ini supaya kakek-kakek juga bisa nongkrong kayak di Singapura. Dengan segala suasana ya, riuh. Tapi riuh tapi hangat tetap gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi kayak suasana tetap di rumah gitu ya. Dan kayak di rumah.
Di rukun itu sadar nggak sadar orang megang HP kalau untuk ngambil ambience, maksudnya untuk posting gitu ya. Tapi selebihnya mereka ngobrol. Oke. Itu yang terjadi di rukun. Iya. Dari awal pembukaan rukun sendiri ketika Mas Ahan dan juga Mbak Diah mengonsepkan sebuah tempat gitu ya. Apakah memang bayangannya tuh benar-benar kayak orang datang masuk untuk ngobrol, meletakkan handphonenya masing-masing, nggak ada ngapa-ngapain, pokoknya cicat aja sama anggota keluarganya. Apa emang udah dibayangkan seperti itu, suasananya seperti di Singapura, atau lebih kepada udah deh gue bikin aja, let it flow aja, monggo? Kalau aku sih yang tak bayangin waktu itu cuman kita ngasih tempat yang orang begitu masuk datang itu rasanya nostalgia. Oke. Nggak tahu itu nostalgia. Kemana? Itu kan Kemana? Antara Pontianak atau di Medan. Singapura atau Malaysia. Orang yang masuk itu tuh kayak identik. mereka punya persepsi sendiri-sendiri. Ada yang bilang, aduh aku masuk sini kayak lagi di Kuala Lumpur, katanya gitu. Ini rasanya kayak pulang kampung ke Medan. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang merasa gitu. Banyak. Jadi mereka datang dengan nostalgianya sendiri-sendiri saat melihat itu. Pulangnya itu kangen. Begitu keluar, aduh kangen deh, pengen ke situ lagi gitu. Jadi yang pengen diciptakan awalnya tuh itu sebenarnya. Oke. Gitu. Itu yang membangun ambience-nya dan lain-lain tuh goals-nya tuh itu awalnya. Tapi sulit loh membangun ambience. Serius. Sulit banget. Sulit. Dan yang aku lihat dari postingan Instagram, it's been 4 months ya. Ya kan? Tapi rame ya. Berarti Anda berhasil ya. Alhamdulillah. Itu tadi saya membranding diri kita sebagai orang yang beruntung. Ya kan? Jadi sampai berempat ya, misalnya kita berempat kalau lagi ngobrol, ketemu meeting rutin gitu, kayak kalau ditanyain orang tuh kok bisa rame, nggak tahu. Nggak tahu apa gitu. Gila ya. Sampai gila. Emang kalau boleh jujur tuh benar-benar luar ekspektasi ya. Kita kami mendirikan rukun tuh benar-benar di luar ekspektasi. Responnya sebagus itu juga kaget juga gitu. Keren. Suppliernya juga kaget gitu. Karena ya ini cerita sedikit juga. Boleh. Jadi kan ada beberapa supplier kami itu kan kami emang menggandeng supplier yang tidak bukan supplier besar ya, karena memang yang pengennya tuh yang biar perusahaan roti, apa namanya? Perusahaan roti yang kecil. Kita bisa ngasih rezeki juga untuk jadi emang pengennya berbagi gitu. Kayak supplier telur, ya kami cari kayak mbah-mbah yang emang dia punya ternak sendiri, dia nganter sendiri si mbahnya itu. Jadi sampai yang kayak gitu. Nah, waktu kami propose supplier roti untuk supply ke rukun itu, kami tuh cuma ngomong kami mau bikin kedai, kebutuhan rotinya itu mungkin per minggu dulu kita bilang berapa ya, 40 gitu ya, maksimal. 40 sampai 50 loaf gitu ya per minggu gitu kan. Oke, mereka mau menyanggupi, dan ternyata sekarang itu per day 60. Itu 60 dari yang proposnya 40 per minggu ternyata 60 per day. Oke. Berarti 6 kali 7 tuh udah berapa per minggunya sekarang? 420 ya. Itu yang terjadi juga di Bapau itu kan memang ada suppliernya sendiri juga. Jadi itu juga suppliernya tuh kayak agen kecil gitu. Jadi waktu itu kami datang, Bu saya ngambil dari sini boleh enggak gitu buat warung gitu. Oh boleh Mbak, berapa? Ya paling seminggu 60 sampai 100 lah gitu. Seminggu 60 sampai 100. Iya, oke. Sehari 150. Nggak nyangka juga. Ini kan Mbak Diah kan ini lo ngambil dari supplier kecil ya. Iya. Baik telur, roti, kemudian sampai bakpaunya juga gitu ya. Sampai sayur. Mungkin itu pun sampai tukang sayur. Okay. Sama tukang sayur yang harian-harian untuk itu. Yang bakpau ini, kemudian untuk si roti ini, lu survei dulu nggak sih berdua? Survei. Oke, berarti memang sudah merasakan nikmatnya. Kemudian ini bisa nih gue jual di kedai gue gitu. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kalau developing produknya sendiri itu karena sudah punya benchmark gitu kan. Toast itu harus seperti apa, toastnya kita harus seperti apa, tinggal memodifikasi. Karena kalau yang asli, karena kan benchmarknya berdua ini kita semua itu kan dari di Singapura ya. Singapura tuh kan tipikal toastnya tuh yang kering banget, betul. Terus tawar gitu kan. Nah kita nggak kepengen yang sekeras dan sekering itu gitu loh. Nggak cocok sama lidah.
Iya, kita tuh pengennya tuh masih empuk, masih rotinya masih wangi gitu. Tapi wanginya tuh wangi roti yang agak-agak jadul gitu. Gimana ya? Iya, ngerti. Roti-roti buatan rumahan lah, buatan mama gitu kan ya. Ada ya aroma roti gitu. Itu keliling, benar-benar keliling. Cari, kita beli coba itu sampai enek enek lah itu. Sampai enek setiap hari, kayak kita tuh berbulan-bulan ya itu. Isinya tuh cuman beli roti coba, termasuk nyobain selainya, bikin selainya, nyampurnya harus gimana gitu. Nah, ini tadi lu bilang ya, Mbak, ini dibikin, selainya dibikin. Memang produk dari si Rukun Kedai Kopi ini mostly adalah buatan sendiri di Kedai Rukun, atau kayak tadi ya, lu kan ada ngambil vendor si bakpao, kemudian ada roti juga. Tapi untuk selainnya kayak isiannya atau apapun itu yang dibikin sama kedai, ada kayak yang dibikin sendiri gitu? Ada beberapa yang dibikin, ada yang dari supplier, karena balik lagi kita cari gampangnya sih. Ya, betul. Kalau misalnya sesuatu yang harus otentik ya, kayak kopi itu kita beli biji dari biji petani. mentah dari petani, mentah dari petani. Memang benar kita pilih yang petik merah gitu, yang bagus, kita roasting sendiri. Oke. Jadi kita kayak punya, itu kalau kopi punya apa ya? Punya settingan roastingannya sendiri tuh punya gitu. Standarnya sendiri gitu untuk roastingan kopinya. Gitu. Tapi untuk beberapa hal yang menurut lo produksinya agak ribet gitu, mendingan diproduksi aja sama yang lain ya. Betul. Tinggal jual aja ya nggak sih? Bener juga, itu cara berpikir yang luar biasa ya. Cuman kan di Rukun itu kan ada ini ya, yang jadi nilai plus di Rukun itu kan kalau kebanyakan tempat-tempat nongkrong di Singapura itu kan ya light meal semua kan isinya toast, kopi gitu. Terus biasanya ada apa sih? Telur setengah matang gitu. Nah, kalau di Rukun itu, di Kedai Kopi Rukun itu ada bubur ayam. Nah, juaranya sih buburnya itu. Bubur ayam itu dia. Gue tuh dari tadi sambil ngobrol sambil mengingat apa sih? Ternyata sama Mbak Dia bubur ayam. Bubur ayam. Nah, itu dia. Dan ya. bubur ayam tuh pecahnya di Klaten tuh karena orang Klaten itu soto minded banget. Soto semua. Tiba-tiba lu masuk dengan bubur. Kedai kopi dan bubur ayam. Dan bubur selama ini kan kita yang kenal bubur ya, dimanapun tuh bubur Jakarta gitu kan. Betul. Kedai Kopi Rukun hadir dengan bubur style Chinese gitu. Yang udah gurih. Yang udah gurih, toppingnya tuh nggak beda dengan bubur yang lain-lain. Emang tanpa kerupuk. Emang nggak pakai kerupuk. Ada, cobain deh. Ada sesuatu cobain yang deh. Bawain harusnya nih tadi. Harusnya iya. Gue tuh tadi harapan gue ya sebenarnya ya. Besok ya kalau sudah buka yang di Jogja, nanti Mbak Ica kita undang ya. Iya, kita mau buka di Jogja. Grand openingnya aku diundang ya. Oh iya dong, pasti tadi diundang. MC juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, berarti ini dia nih. Ini yang membedakan Kedai Kopi Rukun dengan mungkin kedai kopi yang lainnya. Kalau kedai kopi yang lainnya menyediakannya toast, ya kan? Yeah. Terus makanan ringan-ringan lah pokoknya ya. Yang ringan-ringan, semua serba ringan-ringan, kecil-kecil yang tinggal hap gitu. And then tiba-tiba lo pakai bubur ayam. Why dan kenapa gitu kan? Itu juga out of plan sebenarnya. Yes, itu kayak out of the box banget. Itu out of plan juga. Oke. Ya juga sih dibilang out of plan juga. Out of plan. Kita kan dulu nggak mau jual makanan berat kan. Oke. Tapi kita itu dari awal kita emang mau nyerang sarapan. Iya, mau nyerang sarapan. Oke. Mau nyerang sarapan. Payu gitu banget po yo sarapan di Klaten. Susah. Jangankan di Klaten, di Jogja kita susah loh pilihannya. Cari sarapan. Menurut gue ya, menurut aku ya pilihannya cuma itu doang. Iya, itu Jogja juga soto kan. Benar. Soto, bubur Jakarta. Betul. Kita pengen nyerang sarapan emang dari dulu. Oke. Berarti memang si bubur ayam ini juga meskipun ya bisa dibilang bubur ayam sama kopi itu bukan sesuatu yang match. Ya gitu betul. Kan? Kalau kita mikir gini tuh apa cocok ya makanan itu. Iya makanya bubur ayam pakai kopi, nasi goreng pakai kopi masih enak gitu ya. Bubur ayam pakai kopi tuh kayak gimana ya kayak gitu. Tapi it works gitu ya kan. It works. Ternyata orang datang ke sana presentasinya Mbak, kalau gue pengen tahu gitu ya, berapa banyak yang datang nyari bubur ayam,
kemudian dia minum kopi dengan itu kan kayak membuka pikiran seseorang bahwa hey, kopi juga bisa loh pakai bubur ayam gitu ya. Berapa banyak Mbak akhirnya gitu? Banyak ya? Banyak sih. Oh iya, banyak banget. Akhirnya mereka kayak ini ya. Ya udahlah gitu ya. Juara top sell di tempat kita itu kopi susu, bubur ayam, sama toast. Oke. Kayak toast. Kombinasi tiga itu gitu. Jadi ya kemungkinan besar kebanyakan orang pesan bubur, minumnya ada yang kopi. Bener. Makanya akhirnya mereka harus pesen toastnya juga ya kan, biar lebih nikmat lagi minum kopinya. Iya, gitu ya. Betul-betul cari cuan yang pintar ya. Iya. Dan yang nggak expect lagi, sekarang cari bakpao pagi-pagi di mana sih? Di mana ya kan? Iya kan. Jogja apalagi nggak ada. Apalagi di Clayton gitu kan. Di mana lagi? Nggak ada. Jadi paket lengkap lah itu sarapan. Tanpa kita sadari, kita nggak sadar. Ini kita juga nggak nyadar paket sarapan lengkap loh. Jadi kalau nggak mau sarapan yang terlalu berat, ya lu bakpao sama kopi selesai. Udah. Atau bakpao sama toast selesai gitu. Kopi sama toast. Kopi sama toast selesai. Gitu. Atau bubur ayam aja udah. Atau gitu udah bubur ayam aja. Mau minum teh anget nggak suka kopi, minum teh anget. Minum teh anget ada, bisa gitu. ada, semua ada di kedai rukun ya. Iya. Emang bikin rukun ya, datang ke sana ya. Masih ngobrol Sobat Fox barengan sama Mas Han dan juga Mbak Dia di Business to Business, jangan kemana-mana. Business to Business starts now. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Business to Business starts now. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang kedai rukun, dari mulai namanya, konsepnya, kemudian gak nyangkanya gitu ya. Kemudian ada si bubur ayam yang menjadi apa ya, kayak punchline gitu di kedai rukun ini, kayak nggak biasa gitu ya. Nah sekarang kita mau ngobrolin di Klaten itu kan hampir mirip kayak Jogja dari segi harga, dari segi segmentasi pembelinya gitu. Mereka akan melihat kalau harga murah itu udah pasti sesuatu yang paling utama adalah harganya murah dulu. Iya. Faktanya seperti itu ya kan. Oke. Bagaimana Mbak Dia dan Mas Han ini ngambil konsep Singapura nih. Singapura tuh salah satu kota termahal di dunia, negara termahal di dunia, ya. And then you put it in Klaten, ya, yang daya beli orangnya juga di situ, yaitu tadi sama kayak orang Jogja, murahnya dulu. Gimana? Monggo. Cerita dulu, faktanya nih, silahkan. Yang datang ke rukun ya, nggak cuma orang tua-tua, anak sekolah, pulang sekolah, jajannya ke rukun.
Serius. Anak SMP, anak SMA. Iya. Oh iya, oke. Jajannya ke rukun. Oke. Kalau enggak, kita tuh pernah kedatangan satu rombongan oma-oma. Literally oma-oma. Ada beberapa yang udah pakai tongkat gitu dari Solo. Satu elf. Oke. Satu elf. Kita kaget. Hah? Itu kebetulan aku ada di sana, pas lagi di sana gitu kan. Oma dari mana? Dari Solo. Oh, mau ke Jogja? Enggak, saya mau ke sini aja. Oh ya ampun. Oh, luar biasa. Jadi tuh kadang terharu juga ya, maksudnya bayangan kita pengen ada tua muda benar-benar semua kalangan ngumpul jadi satu tuh ya kejadian gitu ternyata. Itu benar-benar dari gitu. SMA sampai ya itu oma-oma, engkong-engkong itu tuh pada datang ke sana. Jadi gitu. kayak gini ya, harga sudah tidak lagi menjadi patokan mereka untuk datang ke rukun ya. Tapi sih kalau anak sekolah bisa datang paling enggak uang berarti saku kan, mereka nyampe. Cukup. Berarti kan secara harga tidak memberatkan gitu tapi ya. Terjangkau kok. Menurut kami sih emang enggak murah. Enggak murah, tapi enggak mahal juga gitu. Bubur itu start from 12.000. Sama kan sama dia abang-abang. Sama dong ya. Abang-abang masih 10 lah, tapi kan kita dapat tempat duduk enak. Iya bener. Udah gitu kan buburnya bukan enak, ya. bukan bubur ayam Jakarta kan. Iya, ini beda gitu kan. Toppingnya juga berbeda ya kan. Ini bubur khas yang beda lah gitu dari yang lain. Dengan tentu saja dari segi kegurihannya gitu ya Sobat Fox. Tahu sendirilah kalau bubur ayam Chinese itu kayak apa. Ada sendirilah dia itu ya. Terus teksturnya beda. Tidak perlu aku sebutkan nama sebuah tempat ya kan ya. Saya buburnya sudah pengen nyebut. Iya kan. Udah gatel, udah di ujung. Iya terus gue juga gitu. Tapi udah boleh. Itu yang kayak itulah. Ya kayak gitulah. Sobat Fox tahu lah ya. Beda lah pokoknya ya. Dengan harga 12.000 tentu saja terjangkau sekali ya. Rencana ke depan itu mau tadi waktu off air ya Sobat Fox aku diceritain kalau ke depan itu mau bikin di Jogja gitu. Tapi dengan nama yang berbeda dan lucunya mereka mau bikin sequel. Boleh ceritain dong. Seru soalnya. Ya. Jadi emang target kita akan buka di Jogja Jawa Tengah sih. Cuman konsep kita memang nggak mau gitu membawa rukun kemana-mana memang nggak mau. Iya, rukun di Klaten aja. Iya, gitu ya, rukun di Klaten aja. Dan itu sempat jadi pertentangan sama dari mertua saya terutama. Gitu. Kenapa? Ngapain gitu kan? Ngapain ganti nama kan gitu? Lebih gampang itu bawa rukun dibawa kemana-mana lebih gampang, kita nggak usah promo dan lain-lain. Konsepnya beda gitu loh. Saya pengennya setelah rukun itu kita pasti akan makmur. Oke. Jadi kalau sudah rukun itu pasti akan makmur. Setelah makmur kita pasti akan tentrem. Oke. Gitu. Jadi itu nanti di Jogja akan buka kedai makmur. Tapi dengan isinya sih sama, cuma namanya aja. Namanya gitu. aja yang berbeda ya. Tapi namanya itu kan berarti level tingkatan yang si rukun ini ketika dia sudah mulai sukses besar nih, kemudian akhirnya menjadi makmur itu berarti membawa kan kemakmuran gitu kan, dan akhirnya namanya jadi kedai makmur. The next level kan? The next level. Iya, berarti kan harapan levelnya kita lebih juga tinggi. begitu buka cabang baru itu the next level terus. Oke, naik terus naik terus ya. Amin. Aku seneng nih kalau kayak gini nih. Ya kan karena juga Sobat Fox, sesuatu itu kalau dari awal tidak dikonsepkan, tidak dipikirkan secara matang gitu ya. Kalau ini kan benar-benar lo udah mikirin banget gitu, Mas. Gue besok mau bikin tapi namanya begini gitu ya. Udah dipikirin itu malah jalannya jauh lebih enteng gitu. Ya kan lebih gampang karena sudah punya ceritanya gitu ya. Benar. Jadi lebih seru untuk menceritakan ke orang juga lebih enak gitu. Betul. Apalagi ini authentically, maksudnya lo yang bikin gitu kan, sekeluarga gitu. Nah, untuk di dalamnya sendiri gitu. Kalau tadi kan harganya memang terjangkau. Startnya dari bahkan ada yang 12.000 gitu. Paling sampai murah anak sekolah. bakpao ya.
Bakpao ya, kalau makanan iya, makanan iya. Oke. Bakpao yang paling murah. Iya, 10.000 something. 10.000 ya. Oke, isinya apa aja tuh bakpaonya? Sampai ngecas gue ngomongin bakpao. Serius. Kalau bakpaonya ayam kecap, terus ada coklat. Oke. Bakpao keju, bakpao kacang tanah, kacang halal hijau. Ya, ini semua halal ya. 100%. Halal 100% Sobat Fox. Nah, yang mau datang ke Klaten, alamatnya si Kedai Rukun di mana? Kedai Rukun tuh ada di Jalan Pemuda nomor 287. Oke, pinggir jalan banget. Pinggir jalan banget. Kalau dari Jogja, begitu masuk kota Klaten itu kan ada tuh Gua Dipura. Oke. Nah, sebelah kanan tuh Gua Dipura itu kan ada deretan beberapa bank Mandiri, Bank Mega, pas sebelah Bank Mega. Pas persis sebelah Bank Mega, disitulah Kedai Rukunnya. Bukanya dari jam berapa, Mas? Jam 6 pagi sampai jam 10. Jam 10 pagi. Malam. Jam 10 malam. Wow. Dan ternyata percaya orang nggak? cari bubur malam-malam tuh ada. Banyak. Iya, emang iya. Aku pun kaget loh. Iya. Ada gitu ya nyari bubur malam-malam. Oke. Berarti dari jam 6 sampai jam 10 malam itu buka, makanya karyawannya banyak ya. Langsung ya karyawannya langsung banyak. Biar apa? Tapi karyawan banyak itu sebenarnya dari awal emang udah udah men-setting itu karena ya harus siap rame dong ya gitu walaupun belum tahu gitu kan. Cuman ya pede aja harus siap rame karena kan kalau misalnya dari awal udahlah kita di press dulu karyawannya, kalau ternyata rame ntar servisnya berantakan gitu. Ngeri loh sekarang, orang sekarang misalnya lama dikit gitu kan. Bintang 1 Google nggak bisa dihapus. Bener. Sedih banget kalau kayak gitu. Iya, tapi emang iya kok. Kayak orang-orang tuh dengan mudahnya memberikan bintang 1 padahal mereka nggak ngerti kondisinya kayak apa. Ya kan? Gitu. Jadi ya dari awal sih emang udah di set, udah ini ya. Mindsetnya tuh harus siap rame dulu. Mindsetnya harus kaya ya. Nah, mindsetnya siap sukses dulu. Siap sukses dulu. Ini kan kalau dari segi bangunan gitu ya, ngelihat di Instagram aja tuh memang betul-betul kita kayak masuk ke situ, kemudian kita nostalgia gitu. Ada tulisan Cinanya, terus bener-bener kayak inilah tempat lama gitu. Kita masuk ke dalam sana. Itu sendiri Mas Ahan, itu datangnya dari lu idenya? Iya. Oke, karena yang waktu lu jalan-jalan di Singapura itu. Iya. Oke. Ya basicnya saya orang visual ya. Oke. Kita berdua orang visual banget. Visual banget. Oke. Ada basic arsitektur juga. Gitu. Jadi apa ya? Pengen jadi ambience itu sesuatu yang sering orang nggak nyadar, tapi orang bisa ngerasain. Oke. Gitu. Termasuk pemilihan mangkok, pemilihan piring, pemilihan gelas. Pemilihan gelas itu juga. Jangan salah loh. Itu. Di sana dipilih semuanya. Iya, maksudnya banyak hal-hal detail kecil tuh yang orang mungkin nggak bisa mendeskripsikan ya. Ini apa sih yang kurang gitu. Ini apa sih yang bikin gini? Padahal tuh sesimpel mangkok aja gitu yang bikin beda gitu. Gitu. Dulu malah piring itu kita pengen piring yang ada branding Ajinomoto kayak sebut merek ya. Makanya gue diem aja. Tapi susah banget. Susah nyarinya ya. Tetap kita cari yang jadul gimana? Yang jadul. Yang ayam. Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Tapi tetap aja bentuknya jadul gitu ya. Oke. Lebih saya kita tuh bikin satu kesatuan tempat itu tuh memang ya feels-nya jadul aja gitu. Dari mulai gelas, piring gelasnya sih polos-polos aja gitu. Cuman orang pasti jadul aja. Iya, gitu. Orang tuh ngerasa aja gitu. Cuman enggak semua orang tahu bisa mendeskripsikan gitu kan apa gitu. Mbak, besok nih yang untuk yang kedai makmur dan juga tentrem gitu, karena kan ada level tingkatannya segala macam, apakah akan dibikin konsepnya berbeda meskipun makanannya sama, mungkin dari segi mangkok dan pemilihan gelasnya lebih sedikit modern dengan gaya minimalis, apose kah? Enggak sih. Oke. Tetap aja kayak gitu aja pokoknya. Nostalgia dan keywordnya adalah ngangenin gitu. Oke, keywordnya adalah ngangenin. Jadi kalau sekali datang ke kedai Rukun itu bakalan pengen datang lagi karena ngangenin tempatnya. Itu jadi ngangenin itu jadi bener-bener satu yang kita pegang ya, termasuk ke tim gitu kan. Misalnya nih, jadi kita ada menu nasi yang tiap hari itu berganti.
Tiap hari tuh ganti. Menunya tuh nggak tetap gitu 4 masakannya. 4 macam nasi. Itu yang tiap hari berganti gitu kan. Jadi terserah deh lu mau masak apa. Yang penting itu kan Chinese food. Dan satu yang nggak boleh lupa, harus ngangenin rasanya. Gitu. Rasanya harus ngangenin ya. Berarti enak ya, harus enak dong. Dan kalau nggak selesai enak, Mbak. Dari secara porsi juga nggak selesai di enak sih. Oke. Ngangenin itu the next level of enak loh. Oke. Enak doang, ada yang nggak ngangenin. Iya. Ya udah gitu. Enak ya udah gitu. Orang biar pulang kebayang rasanya. Gitu. Masih ada di langit-langit mulut ya. Enak ya nih nasi, misalnya nasi cuminya Rukun nih gitu kan. Jadi orang pengen datang lagi. Kebayang gitu. Luar biasa. Ada pertanyaan yang ini sih, tapi ini mungkin dia pengen buka usaha kali ya. Iya, boleh. Awal buka Rukun Kedai Kopi modal berapa ya? Berapa ya? Untuk lokasinya udah milik sendiri atau sewa? Untuk area parkir gimana? Menu favorit apa aja? Waduh, dalam. Mau bikin juga kayaknya. Hah? Franchise apa? Yang nanyain franchise banyak banget. Oh ya. Yang mengira Rukun itu adalah franchise dari luar itu ada. Iya benar. Ada banget. Gue pertama kali ngeliat ini franchise kan. Hari kedua buka. Baru hari kedua buka, udah banyak yang nanyain franchise. I see. Gitu. Berarti Anda berhasil bikin konsep tempatnya. Betul. Berarti berhasil. Dulu tuh modal tuh around 300. Oke. Sampai 400. Oke. Karena kan sebenarnya tempat sewa. Kalau tempat parkir sih di sana ada ya. Karena kalau di Klaten itu orang sudah terbiasa parkir di kantong parkir di pinggir jalan itu memang sudah disediakan. Kalau orang sana sih terbiasa, tapi kalau orang luar Klaten mungkin ngelihat parkir di pinggir jalan, padahal emang gitu kalau di sana ternyata gitu. Tapi cukup sih, walaupun kalau misalnya pas rame banget, pas weekend gitu ya jalan agak kaki sedikit nggak apa-apa. Itu sehat. Pagi-pagi olahraga. Ya, menu favoritnya apa aja? Menu favorit bubur ayam yang jelas. Bubur ayam, kopi butter sama kayak toast ya. Yang paling favorit sejauh itu ini ya, sih bubur itu. ayam, kopi butter dan juga kayak toast. Ini 3 menu yang lu berdua sendiri survei ke tempat-tempat nggak, Mbak? Kayak lu rasain dulu nih, ada menu 3 ini di satu tempat, terus lu cobain di situ. Kayak gitu. Iya. Jadi bubur kita punya benchmark. Kalau bubur emang punya benchmark dari dulu. Oke. Jadi kan emang awalnya bubur tuh nggak ada ya. Jadi emang maunya light meal aja. Terus habis itu ngobrol sama temen, aku mau buka kedai kopi gini. Loh, itu lingkunganmu kanan kiri tuh lingkungan kantor loh. Kenapa kamu nggak siapin makanan yang berat, makanan yang yang cepet gitu, yang orang kantor kan istirahat nggak lama ya. Yang cepet, yang mereka bisa istirahat 15 menit 20 menit makan selesai gitu. Iya gitu. Benar. Atau coba ini cari menu sarapan alternatif lain di Klaten. Oh iya sebenarnya tuh aku kepikiran karena aku tuh pernah makan satu bubur Chinese di Solo yang itu enak banget. Itu tuh di food court kecil gitu sih, dia jualan food court gabungan gitu. Tapi kita berkesan banget waktu itu makan, gila ini bubur enak banget. Terus akhirnya ya udah kita jualan bubur aja yuk gitu. Akhirnya itu. Jadi ya emang ya itu ya. Bisnis F&B itu emang yang part paling harus sabarnya itu tuh ya ketika saat trial itu ya, saat trial itu karena ya. Itu luar biasa memakan waktu dan menghabiskan uang. Sebenarnya lebih ke enaknya sih. Lebih ke enaknya bener. Kayak sekarang tuh ini ya, saya tuh lihat bubur tuh udah bubur gitu. Padahal kan bubur tinggal lep. Iya, tinggal lep gitu. Tapi karena itu proses di belakangnya ya sampai ketemu satu resep itu tuh sampai yang trial lagi hari ini. Belum nemu nih trial lagi tuh ya. perasaan gitu. Itu yang harus. Yang orang mungkin nggak melihat itu gitu kan selama ini gitu. Dilihatnya ketika sudah jadi dan sudah rame gitu. Wah gitu kan. Karena pernah suatu hari tuh kayak dibilangin sebenarnya kan ini kan bisnis yang simple. Tidak sesimpel itu, Ferguson. Gue baru mau
ngomong Ferguson. Kamu nggak usah ini deh, nggak usah soal soal menyusun bisnisnya itu sendiri lah, strategik dan yang lain-lain. Udah deh, lu urusin trial dulu aja deh, kalau nggak enek aku lagi. Wah ini keren. Ini adalah satu perjalanan kedai yang benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan aja kedepannya benar-benar terwujud ya itu makmur dan tentram. Iya. Sukses untuk kedai Rukun, semakin dicintai sama warga Klaten. Amin. Bukan cuma warga Klaten, Jogja, Semarang, Solo, Kudus, Pati, Magelang, Malang, Jawa Timur, semua. Tapi pokoknya. emang iya loh, dan satu Indonesia. Kalau ini tuh orang ke klub sepedaan tuh, dari Jogja sepedaan ke Klaten gitu kan, sarapannya di Rukun. Dari Solo sepedaan ke Klaten, sarapannya di Rukun. Jadi gitu. kumpulnya di situ. Iya, atau orang yang misalnya dari mana mau ke Jogja gitu, akhirnya mampir dulu ke situ. Atau dari Jogja mau ke arah timur kan, akhirnya mampir dulu juga ke situ gitu. Mantap. Thank you so much sudah hadir di sini. Terima kasih Fox Radio juga. Pokoknya seru sukses. Banget ini ngobrolnya. Seru banget ngobrolnya. Aku juga seneng banget, happy banget mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang dikasih sama Mbak Dia dan juga Mas Hahan, terutama untuk bisnis ya. Jadi sesuatu memang harus dilakukan dari hati dan di proses trialnya itu harus bersabar. Ya. Di semua hal sih. Kalau lu belum enak berarti belum jadi tuh. Sama referensi perlu. Referensi juga perlu. Ya benar sekali. Itu dia. Jalan-jalan itu jalan-jalan penting. Ya oke. Thank you Mas Han. Thank you juga Mbak Dia.